Kota Borobudur 9, Jakarta Pusat. Inilah Prambors. Halo, rekan-rekan Prambors. Halo. 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 Hai semuanya. Wherever you are. Nah, ini yang menarik dari batch ini. Ini adalah batch 6 ya, nih ya. Siap. Batch 6 ini kita membawa kawan-kawan kita Prambors yang sekarang menjadi diaspora. Ada di luar negeri ya. Jadi Bai ada di Berlin ya, Bai? Iya, di Berlin ya. Sudah berapa lama di sana? Di Berlin tuh 15 tahun, tapi kalau di Jerman udah 31 tahun. Untung bahasa Indonesianya masih bisa aku ngerti nih. Oh, bisa. Bahasa Jawa juga bisa. Oh, itu dia. Terus kemudian lu juga ada di Anaheim. Lu? Iya. Nah, udah berapa tahun? Anaheimnya sih 35-an lah, tapi total 40 tahun. Nah, total 40 tahun. Dan masih kelihatan padangnya ya? masih terutama mulutnya rendang. Rendang nggak lupa. Nah, kemudian yang lain yang di mancanegara adalah Geni Di Gold Coast Australia udah 15 tahun, tapi sebelumnya di New York 11 tahun. Jadi total 27 tahunan di luar Indonesia ya. Oh. Tunggu. Oh, di total sama yang lain-lainnya. Kalau sama yang lain-lainnya, saya 5 tahun di Inggris, 1 tahun di Singapura. Jadi 19 tahun di luar Indonesia. Oke. Udah tuh satu lagi Christine. Sekarang ada di That's Switzerland. Oh. Tapi kalau Christine ini dia tidak menetap, dia nomaden. Dia pindah-pindah terus ini ya. Nah, dia pindah-pindah terus. Dan kemudian diplomat kita, Shirley Marlinton. Posisi di mana sekarang, Shirley? Saya sekarang tinggal di Chattanooga, Tennessee. Ya, di Amerika 10 tahun totalnya on and off karena tugas kan. Jadi pernah 4 tahun di Chicago, 4 tahun di Houston. Setelah itu saya retire. Maksudnya ambil pensiun dini. Sebenarnya belum harus pensiun, belum cukup umur untuk pensiun, tapi saya ambil pensiun dini. Resign dari Kemlu, terus pindah ke Chattanooga, Tennessee. Oke, kalau Chattanooga terikat lagu ya lo, Chattanooga Cucu. Iya, sekarang itu hotel Chattanooga Cucu stasiun itu sekarang jadi hotel. Hotelnya itu di dalam kereta api kamar-kamarnya. Oh, good. Unik sekali. Oke. Nah, yang lain mesti disapa ini senior kita nih, Toto Tinggal Temanu. Tok. Halo. Apa kabar kegiatan? Masih tetap di Jakarta kan? Masih. Iya. Masih tetap. Alhamdulillah. Yang terbaru kabar dari Toto ini adalah dia ternyata pernah naik kapal selam yang kecelakaan itu. Iya, ikut patroli. Itu tahun berapa, Tok? 70 berapa ya? Udah lama banget. Oh. Ya, soalnya usianya sekarang 40 tahun. Katanya keretakan itu karena faktor usia. Dan kemudian dia ini yang berulang tahun ini hari. Ya. Happy birthday. Terima kasih. Dia satu kota sama aku, sama-sama di Bogor. Walaupun aku sudah 45 tahun ini tidak pernah pulang ke Bogor. Tapi hanya weekend saja ke Bogor. Lex. Yuk, Bang. Lu kok serius banget gue lihat ini hari? Menyimak, Bang. Kita malah kepingin menyimak. Jadi ini hari Alex harus disimak. Di Jakarta ya? Saya di Tangsel, Bang. Oh, Tangsel, tempat Joko ya, dekat Joko dulu ya? Ya, dekat Joko dulu, tetanggaan dulu. Oh. Jadi sama Mbak Titi juga. Titi satu wilayah lah. Jadi setelah Joko meninggalkan posisinya sebagai kepala preman Tangsel, sekarang dipegang oleh Alex. Sepertinya begitu, Bang. Enggak. Iya, aman. Oke, kami. Iya, Bang. Nah, gimana nih, ada ceritanya luar teman-teman? Ini kan teman segenerasi nih. Iya, senang aja ketemu Bai. Bai tampangnya masih muda, sama kayak dulu. Iya. Kita benua lah. Iya, tetap. Shirley semuanya rata-rata tetap mukanya awet muda. Soalnya kita dengerin lagu terus sih ya. Ya, itu dia. Resepnya di situ barangkali. Update lagu terus. Kayak Prambors juga udah 50 tahun.
Nah, dan kita masih gini-gini aja kelihatannya. Iya. Kalau Alex, aku pernah satu kantor tuh Bang Kosa. Alex, masih inget nggak? Masih, Ami. Kirain. Shirley, Mbak Christine, aku nggak ketemu deh kayaknya. Salam kenal. Banyak yang nggak ketemu dulu ya. Iya. Satu lagi karena jam siarannya juga barangkali kita terlampau banyak sih. Kalau dibagi-bagi coba ini udah 6 batch. 6 batch kali 12 orang. Itu sudah 72 orang. Dan tidak semua kita ada yang lupa. Tapi juga satu mungkin. generasi nggak ya? Maksudnya Mbak Christine masuk dulu apa kita masuk dulu ya? 75. 75. Oh, Mbak Christine 74 dulu akhir. senior. Berarti Christine dulu ya. Iya. Kita 77 ya. Ya, 77 ke atas, 77, 78. Oke, kita sudah saling mengingat wajah kita. Mudah-mudahan tidak terlampau sulit untuk mengingatnya karena wajah kita hampir-hampir tidak berubah. Ya, orang bilang kan ini seperti kita back to the future, ya. Nah, jadi karena di mana-mana harus lady first dan Christine sudah pernah tampil, kami sudah. Oke, Ria dulu. Yang berulang tahun, aku tolong cerita pengalaman ketika pertama kali bergabung dengan Prambors dan hal-hal apa saja membuat Ria senang di Prambors. Oke, selamat malam semua teman-teman semua. Halo. Pagi. Oh, pagi, morning. Guten Abend, Erlin. Dan siang ada juga ya. Kalau sini Guten Tag, ada yang Guten Tag. Terima kasih juga buat Bang Is udah ngajak Ria gabung di sini. Bisa ketemu sama teman-teman lagi. Jadi kalau soal pengalaman kenapa bisa di Prambors itu sebenarnya gara-gara Ami. Thank you ya Ami. Ya, jadi ceritanya tuh Ami suatu hari tuh dia ngajak Ria siaran. Dia bilang, Ri mau nggak siaran di Prambors? Waduh kaget juga ya dengar tawaran kayak gitu dan ajakan seperti itu. Apalagi dengar nama Prambors gitu kan. Kaget juga gitu. Hah, nggak salah. Terus saya bilang sama Ami, aduh Ria nggak tahu gimana cara siaran, sama sekali nggak ngerti gitu ya. Apalagi dulu tuh Ria tuh jarang sekali dengerin radio. Ria tuh buta sama sekali tentang siaran apa nggak ngerti. Lalu Ami bilang, udah nggak apa-apa, ikut aja kan nanti kan siarannya sama Ami, nanti juga lama-lama ngerti katanya gitu. Usia berapa waktu itu? 18? Kelas 3 SMP ya Mi. Oh, 15, 16. Oke. Iya gitu. 16. Ria sempat nanya tuh sama Ami, kenapa harus Ria sih Mi gitu. Terus Ami jawabnya gini, biar nanti kita kalau pergi sama pulang bisa bareng. Karena kita rumahnya itu sama-sama di Cilandak tipe T. Jadi ya itu mungkin maksudnya Ami kalau kita siaran, pulang siaran tuh bisa barengan gitu. Jadi akhirnya mulailah tuh siaran tuh. Jadi kita pulang sekolah dengan seragam putih biru dari sekolah jalan tuh pakai seragam ke Blok M. Dari Blok M kita naik bus ya Mi ya. Iya. Terus turun di Megaria. Dari Megaria jalan kaki ke Borobudur. Waktu itu masih Borobudur 4 apa ya? Yang ada pohon gede gitu. 4 di depannya tuh. Pertama kali menginjakan kaki di studio Borobudur itu, Ria jujur agak kaget juga ya. Terus karena gini, pas Ria lihat, kok orang-orangnya kok kakak-kakak semua nih. Gimana ya? Terus yang sepantaran tuh nggak ada, cuma Ria sama Ami aja gitu ya. Tapi ya udahlah, Ria ngikutin Ami aja kan, sama-sama diajak siaran situ. Mulailah kita acara, Ria baru tahu bahwa itu kita membawakan acara yang namanya Take and Give. Kalau nggak salah jam 2 sampai jam 4 ya Ami ya. 2 jam 3. Ya deh, pokoknya itu Take and Give. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama muncullah tuh ketemu tuh akhirnya sama Bai, sama Geni, sama Itok, terus sama ada Lola, kalau nggak salah ya. Terus Laila Kubosin, ada gitu, ada Shirley, kalau nggak salah dia pernah juga siaran sama Shirley. Ya. Lalu kan di rolling ya, terus lama juga Ria siaran sama Bai. Oke. Nah,
di Prambors itu Ria belajar yang tadinya Ria tuh nggak bisa bicara, maksudnya tuh orangnya Ria tuh kan nggak banyak ngomong gitu ya, terus jadi bisa bicara, bisa cerita, bisa ngobrol, dan di situ belajar untuk bicara di depan mic, terus kapan kita harus bicara, kapan kita harus memberi kesempatan untuk partner siaran kita bicara gitu ya. Jadi akhirnya bisa deh gitu, dengan berjalannya waktu akhirnya bisa lah. Ya gitu deh, Ria tuh dulu tuh tipe yang orang yang kalau misalnya udah habis siaran, udah terus beres-beres rapi-rapi, udah pulang. Jadi nggak yang nongkrong, ngobrol-ngobrol gitu, enggak gitu. Begitu aja. Ya. Tapi terima kasih banget sama Prambors udah menjadikan Ria bagian ya dari Prambors ya dulu. Jadi sangat-sangat berkesan banget gitu. Memang tanpa disengaja ya, Ria. Kita pikir dulu waktu kita siaran ini, kita pikir ini tempat main-main aja. Banyak orang yang tidak suka juga. Kita juga tidak yakin masa depan kita kalau di Prambors terus bagaimana, di radio ya. Tetapi ternyata lihat, itu bisa menjadi mata pencaharian yang cukup menantang dan cukup bisa membawa kemakmuran lah, boleh dikatakan begitu ya. Dan tanpa sadar sebenarnya dari awal kita sudah belajar apa? Public speaking. Betul. Nah, kita nggak tahu ilmunya, tetapi ya dari public speaking kan, berbicara. Dan itu yang kemudian banyak orang melonjak, kemudian menjadi MC, ya, dia menjadi compare, menjadi pembawa acara. Ya dari sini semua. Dan kemudian kalau misalnya Nia itu ceramah kedokteran, dia ilmunya itu dari Prambors belajar bicaranya. Dan mungkin itu juga yang dialami oleh Sherly. Ya Sherly. Pertama-tama terima kasih untuk Nia ya yang udah ngajakin gabung ke grup Leoni Prambors 50 tahun nonton Prambors. Jadi bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Mas Sis. Awalnya aku gabung di Prambors itu begini ceritanya. Dulu kan aku rekaman album pertama, musisinya Adi Mantra namanya. Mas Adi Mantra itu masih saudaranya Kak Sis NS. Masih kalau nggak salah masih sepupu. Jadi waktu itu Adi ngajakin aku ke Prambors, kenalin sama teman-teman di Prambors dan kenalin ke Kak Sis. Terus aku diajakin siaran sama Kak Sis. Saya ikut yuk siaran gitu. Terus aku kan orangnya dulu pendiam sekali, pemalu gitu, kurang gaul. Tadinya, aduh gimana, nggak bisa gitu. Nanti jangan khawatir, nanti saya ajarin gitu ke Kasis. Diajarin sama Kasis. Oke, kalau diajarin, oke lah, mau. Akhirnya aku diajakin siaran pertama itu Kasta. Kasta kegerabatan antar siswa se-Jakarta yang membahas masalah-masalah kalau misalnya dihadapi oleh pelajar ya. Waktu itu aku umurnya baru 14 tahun, kelas 2 SMP. Terus mulai siaran sama Kak Sis cukup lama dan setelah itu aku juga dikasih untuk ikut siaran Tech and Give sama Itok, Tari, begini ya. Begini sama Tari, sama sekarang Maria juga, sama Ami ganti-gantian ya. Setelah itu aku ngerasa banyak sih manfaat yang aku dapat dari Prambors selama siaran itu. Jadi aku lebih percaya diri, aku lebih gaul, aku lebih bisa public speaking-nya berkembang lah. Selain siaran, aku juga aktif di kelompok keseniannya Prambors. Waktu itu aku sering ikutan jadi panitia acara-acara pagelaran musik Prambors. Iya, nah di situ juga aku ketemu dengan Wakop, Mas Nanu yang pertama aku kenal tuh Mas Nanu almarhum. Setelah itu Mas Indro, Mas Kasino, Mas Dono aku kenal di situ dan akhirnya aku sempat siaran di Prambors itu mulai tahun 77 sampai tahun 81. Jadi 4 tahun setengah lah, hampir 5 tahun. Setelah aku kuliah tingkat 1, aku mulai nggak begitu aktif lagi karena sudah banyak kesibukan di kampus. Setelah itu juga aku karena kenal Warkop di situ, aku diajakin main film juga sama Warkop. Film Chips yang pertama, film Chips yang kedua Malu-Malu Mau. Jadi itulah kesan-kesannya selama di Prambors. Jadi senang sekali bisa ketemu teman-teman semuanya. Oh ya, ada satu hal yang berkesan waktu aku siaran sama Kasis tuh banyak yang cemburu. Kan Kasis juga dulu kan banyak fansnya ya di Prambors ya, banyak yang cemburuin. Jadi suka terima surat-surat yang marah-marah maki-maki.
Lucu juga. Ada yang cemburuin Kasih, ada yang cemburuin aku. Dan waktu siaran sama Ito, karena mungkin Ito kan logatnya Sunda gitu. Jadi aku kadang suka kebawa kayak logat Sunda. Jadi, itu waktu merintis menjadi artis dari situ ya mulainya ya? Awalnya aku jadi artis tuh sejak umur 11 tahun. Oh, artis cilik. Jadi aku awalnya ikut teater Sanggar Prakarya. Dari situ diajak oleh sutradara Arijal untuk main film anak-anak sama Rano. Nah dari situ, jadi dari umur 11 tahun artis cilik. Nah waktu aku masuk siaran di Prambors itu aku udah jadi artis cilik. Tahun 74 mulai main film. 15 tahun, selama 15 tahun itu aku sempat membintangi 27 film. Dari film anak-anak sampai film remaja, dan terakhir film komedi sama Warkop itu terakhir sebelum aku diterima untuk kerja di Kementerian Luar Negeri. Oke. Shirley bukannya pernah itu Bang? Dia pernah kayaknya interview Ada Malik, itu kapan ya? Iya. Ya, waktu kecil. Iya, dulu aku pernah jadi wartawan cilik juga.